Hadirin jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu yang kehadirannya begitu dinanti-nanti oleh kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Kenapa kehadirannya begitu ditunggu, dinanti oleh orang-orang yang beriman? Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, Rasulullah sangat merindukan untuk beribadah di bulan Ramadan. Sampai-sampai kita sering membaca doa yang dibacakan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sangkingkan rindunya Rasulullah, sangkingkan ingin bertemunya Rasulullah dengan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa di bulan Rajab untuk mendapatkan keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Tentu kita orang yang beriman merasakan rindu yang sangat, merasakan rindu yang begitu istimewa. Karena kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan kita untuk menunaikan ibadah-ibadah, amal soleh di bulan Ramadan. Karena dengan hadirnya bulan Ramadan, kita bertambahlah bekal, bertambahlah sangu kita, bertambahlah amal soleh kita untuk kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang masih diberikan usia umur oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, tapi tidak senang, tidak dinanti-nanti kehadiran Ramadan ini, maka mesti dipertanyakan keimanan hamba tersebut. Ada apa? Kenapa bisa tidak rindu dengan hadirnya bulan Ramadan? Supaya Ramadan ini menjadi bulan istimewa, menjadi bulan yang sangat luar biasa untuk hati kehidupan orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus persiapkan bekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang pertama supaya kita mendapatkan keistimewaan Ramadan, bekal keimanan. Jaga iman kita baik-baik, jaga iman yang sudah dititipkan oleh Allah supaya tidak lepas dari hati kita, supaya tidak lepas dalam kehidupan kita. Akidah kita, keimanan kita harus kita perkokoh, harus kita perkuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya iman tersebut sifatnya adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu, kata Rasulullah, kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Supaya iman itu naik, tambah amal taat kita, tambah amal soleh kita. Iman itu bisa turun karena maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena panggilan puasa juga adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, yang tidak beriman tidak akan tersentuh dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk orang yang beriman yang bisa merasakan keimanan tersebut dengan hadirnya bulan Ramadan. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dengan hadirnya bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan, maka bertambahlah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil orang yang beriman oleh Allah. Karena orang yang beriman, yang dengar dengan panggilan Allah, dialah hamba Allah yang taat akan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang pertama, bekal iman yang harus kita jaga, harus kita
meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua, supaya kita bisa menyambut bulan suci Ramadan, kita harus membersihkan diri kita, bersihkan dosa-dosa kita. Kalau kita berdosa dengan manusia, maka jangan malu kita untuk meminta maaf. Jangan gengsi kita untuk mengutarakan dari lisan kita ini, maaf saya kawan, kemarin saya salah. Ridhokan kawan, maafkan dosa saya. Maka orang yang semacam ini mulia di hadapan Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, maka kita taubat nasuha, banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdosa, maka segeralah taubat kepada Allah. Apa kata Nabi? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang-orang yang senang bertaubat, dia kembali ke jalan yang benar, yang salah ditinggalkan, yang keliru dijadikan amal soleh, meminta ampun kepada Allah. Maka orang yang semacam ini seperti orang yang tak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang percaya kepada Allah, dia hidup diberikan napas oleh Allah, dia mengaku dirinya suci, dia mengaku dirinya tidak berdosa, maka dia sudah jatuh dalam kehinaan, jatuh dalam perbuatan dosa. Karena kita manusia punya khilaf dan salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, dan orang yang lupa, yang punya salah, segeralah minta ampun, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang ketika akan hadir bulan Ramadan, bertemu dia dengan bulan Ramadan, tapi dia masih punya sifat dendam dengan tetangganya, dengan kerabat, handai tolan, orang-orang yang ada di sekitarnya, hatinya masih punya dendam kusumat, boleh jadi ibadah-ibadah Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menginginkan hati kita lapang, hati kita dalam keadaan ridha, hati kita dalam keadaan bersih untuk menyambut tamu Allah, untuk menyambut bulan Ramadan. Minta maaflah kepada manusia dan minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal kita yang kedua, supaya kita mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Bekal ketiga, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus target amal. Apa target kita berjumpa dengan Ramadan? Apa target yang harus kita niatkan supaya kita berhasil dengan hadirnya bulan Ramadan? Orang yang beriman tidak mungkin mengentengkan masalah niat. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Orang ketika akan bertemu dengan Ramadan harus punya target. Saya kuli bangunan, saya pekerja keras, saya seorang nelayan. Maka niatkan dalam hati, saya harus full puasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jangan hanya gara-gara kerja kita tidak berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah manusia, Nabi Muhammad juga pekerja, Nabi Muhammad juga punya keluarga, Nabi Muhammad mengayumi umat, Nabi Muhammad memberikan ilmu pengajaran kepada umat.
Tapi Nabi Muhammad berpuasa di bulan Ramadan. Siapa kita? Nabikah kita? Muliakah kita di hadapan Allah? Baikkah kita di hadapan Allah? Belum tentu hadirin. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya target. Apa target kita? Apa amal kita nanti di bulan Ramadan? Menghidupkan solat sunnah tarawih full di bulan Ramadan. Niatkan dalam hati kita supaya bisa tarawih full di bulan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang qiyam Ramadan, berangkat dari rumahnya salat sunnah tarawih, qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan karena iman, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Puasa diampunkan dosa oleh Allah. Salat tarawih full di bulan Ramadan diampunkan dosa-dosa oleh Allah. Keluar dari bulan Ramadan nanti seperti bayi yang bersih dari dosa. Target kita, amal kita nanti di bulan Ramadan, apalagi yang harus kita niatkan? Niatkan dalam hati di bulan Ramadan bisa hatam Al-Quran 1 kali. Niatkan dalam hati nanti hadir di bulan Ramadan tadarus Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti bisa memberikan syafaat bagi orang yang dulu waktu hidup di dunia sering membacanya, sering berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu, kangen, ingin dimasuki oleh 4 golongan manusia. Di antaranya talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Orang yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka pahalanya 10. Ketika masuk bulan Ramadan 1 huruf 100 pahala. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah ketika hadir manusia-manusia yang peduli akan keistimewaan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah dengan hadirnya bulan Ramadan. Bekal yang keempat, untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita harus punya harta. Disedekahkan harta kita di bulan Ramadan. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Orang yang bersedekah akan dijauhkan dari api neraka Allah, karena api neraka itu tidak akan padam kecuali dengan sedekah yang sudah dikeluarkan oleh hamba-hamba Allah. Mana qasad sadaqatum mimmal. Sedekah itu, kata Rasulullah, tidak mengurangi harta. Orang yang bersedekah sebenarnya dia sudah menyelamatkan dirinya nanti di akhirat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masuk di bulan Ramadan, orang yang bersedekah di bulan Ramadan, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaim. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dia berpuasa tapi sempat berbagi makanan, harta untuk orang yang berpuasa, dapat pahala orang yang berpuasa. Sungguh besar nilai-nilai pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Apa target kita yang kelima? Bekal kita yang kelima, menyambut bulan mulia, menyambut bulan suci Ramadan. Kita pelajari lagi ilmu-ilmu tentang Ramadan. Buka lagi kurikulum-kurikulum tentang Ramadan. Karena Ramadan itu hadir setahun sekali dalam kehidupan orang yang beriman. Takut lupa kita kalau tidak belajar lagi tentang kurikulum-kurikulum Ramadan. Kenapa demikian? Ada orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi dia hanya dapat lapar dan haus. Kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, kata Nabi. Nabi tidak mengatakan sedikit, tapi banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, dia hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Di siang Ramadan dia sempat ngegibah, di siang Ramadan berbohong, di siang Ramadan memfitnah, di siang Ramadan animah, namimah, adu domba, di siang Ramadan berkata-kata kotor, berkata-kata jorok. Maka ini setidaknya bisa mengurangi pahala puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rusak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Nabi mengatakan, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang ini hanya dapat lapar dan haus saja. Kita mesti hati-hati. Kita belajar lagi tentang ilmu Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.